Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa kajian stilistika Al-Quran yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang gaya bahasa Al-Quran dan makna dibalik keindahan redaksi yang dihadirkan Allah dalam kitab sucinya. Yang kita masih bicara tentang ayat-ayat puasa, surah Al-Baqarah 183. Kali ini kita akan membahas judul puasa dalam majhul. Kalau kita baca surah Al-Baqarah 183 yang di episode yang lalu kita sudah bahas tentang nida, ya ayyuhallazina amanu, maka sekarang kita akan lihat bagaimana perintah wajibnya puasa dengan menggunakan kata kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kata kutiba di dalam ilmu saraf atau morfologi itu disebut dengan fi'il majhul. Kata kerja yang pasif. Dalam bahasa Arab itu ada fi'il ma'lum namanya, ada fi'il majhul. Fi'il yang maklum itu artinya kata kerja yang pelakunya diketahui dengan jelas. Misal, syariba Ahmad al-ma. Ahmad minum air. Siapa yang minum? Ahmad. Jelas pelakunya. Tampak, diketahui. Pelaku yang jelas, yang tampak, yang diketahui itu namanya maklum. Maklum. Lawannya majhul. Ketika pelakunya dibuang, tidak muncul, maka itu namanya majhul. Majhul itu dari kata jahil. Jahil itu sesuatu yang tidak diketahui. Kalau dikatakan syuriba alma, air itu telah diminum. Siapa yang minum? Tak tahu kita. Yang pasti airnya sudah diminum. Itu namanya majhul. Jadi ada yang maklum, ada yang majhul. Apa bedanya majhul dan maklum? Di samping perbedaan struktur, juga ada perbedaan makna. Sesuatu itu dimajhulkan, salah satu maknanya untuk menunjukkan kebesaran, keagungan, kemuliaan. Misal, coba nanti kalau kita lihat pemberian rezeki kepada orang-orang penduduk surga, itu semuanya pakai majhul. Coba lihat Al-Baqarah ayat 25. Kullama ruziqu minha min samaratin. Setiap kali mereka diberi rezeki dari buah-buahan di surga. Allah tidak menggunakan kullama razaqna. Setiap kali kami memberi mereka rezeki, tidak. Tapi ruziku dimajhulkan. Setiap kali mereka diberi rezeki dari buah-buahan. Kita baca surah Ghafir ayat 40. Kata Allah, faulaika yadkhulunal janna yurzaquna fiha bighairi hisab. Majhul juga. Di dalam surga mereka diberi buah-buahan, diberi rezeki tanpa hisab. Yurzaqun. Bukan kami beri rezeki, bukan Allah beri rezeki, tapi diberi rezeki. Begitu juga Ali Imran 169. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka tetap diberi rezeki. Bukan kami beri rezeki, diberi rezeki. Kenapa penduduk surga rezekinya itu berbentuk majhul? Karena rezeki penduduk surga itu sangat besar, sangat banyak, tanpa batas. Itu kenapa dimajhulkan. Tidak diketahui, hingga pemberinya pun tidak diketahui, ukurannya pun tidak diketahui, bentuknya pun tidak diketahui. Kira-kira begitu. Itu kenapa kalau kita baca Al-Waqi'ah ayat 32 sampai 33, fa fakihatin kasirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Penduduk surga mendapat buah-buahan yang banyak, yang sifat buah-buahan di surga itu tak putus-putus. La maqtu'ah, tidak putus-putus. Tidak ada musim. Tidak ada putusnya, tidak ada musimnya. La mamnu'ah, tidak ada pula batasnya.
Itu kenapa rezeki penduduk surga itu menggunakan fi'il majhul. Menunjukkan banyaknya, besarnya, sehingga tidak diketahui lagi. Majhul, tidak diketahui ukurannya, tidak diketahui jumlahnya, tidak diketahui pemberinya, tidak diketahui sumbernya. Itu namanya majhul. Itu salah satu makna kenapa kata majhul. Untuk menunjukkan kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya. Walaupun ada makna lain. Nah, kita kembali ke ayat puasa tadi. Kenapa Allah menggunakan kutiba, bukan kami wajibkan katabna atau kataballah? Kan bisa saja Allah berkata katabna alaikumusya atau kataballahu alaikumusya. Enggak, diwajibkan. Apa maknanya? Kenapa diwajibkan? Kenapa majhul tadi? Satu, menunjukkan besarnya nilai puasa. Menunjukkan unlimitnya nilai puasa. Benarlah hadis qudsi mengatakan, kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amal anak Adam itu dicatat. Ada catatannya. Ada takaran amalnya, ada catatannya. Yang baik disimpan di Illiyin, yang jahat disimpan di Sijin. Ya, inna kitabal abrari lafi Illiyin. Begitu kata Allah dalam surah Al-Mutaffifin. Ya, inna kitabal fujari lafi Sijin. Amal kita dicatat, semua dicatat. Sekecil apapun dicatat. Dan disimpan catatannya. Itu nanti di akhirat kenapa kita menerima amal kita catatannya ada yang dari kanan, yang simpannya di Illiyin. Ada yang dari kiri, yang simpannya di Sijin. Illa saum, kecuali puasa yang tidak dicatat oleh Allah. Puasa tidak dicatat oleh Allah. Fa innahu li, karena puasa milik saya. Karena Allah yang memberi, Allah yang mengambilnya, maka pemberian pahalanya bi ghairi hisab. Inilah disebut Allah di surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Orang yang sabar pahalanya tanpa hisab. Sabar itu artinya imsak. Saum juga imsak artinya. Makanya saum dan sabar itu maknanya sama. Kalau sabar pahalanya tanpa hisab, maka saum pahalanya juga tanpa hisab. Benar kenapa Allah mengatakan kutiba. Menunjukkan makna banyaknya, yang banyaknya unlimited, karena hanya Allah yang tahu berapa ukuran nilai pahala orang yang puasa. Kalau kita bersedekah, ada nilainya 700 kali lipat. Kata Allah di surah Al-Baqarah 261, kama salihabatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Kalau ada orang bersedekah seperti satu biji melahirkan 7 tangkai, setiap tangkai melahirkan 100 biji. Bersedekah ada ukurannya 700 kali lipat. Pak hadirin kalau baca Quran ada ukurannya satu huruf 10 kebaikan, alif lam mim 30 kena 30. Illa saum, kecuali puasa yang tidak ada takarannya. Bi ghairi hisab. Karena puasa pahalanya bi ghairi hisab, tidak diketahui, maka fiilnya juga majhul, tidak diketahui. Kutiba. Yang kedua menunjukkan pentingnya puasa. Saking pentingnya perintahnya tidak perlu tegas. Karena kalau dikatakan saya wajibkan, tegas. Siapa yang wajibkan? Allah wajibkan, tegas. Siapa yang wajibkan? Tapi diwajibkan. Allah tidak mau menegaskan perintahnya. Kenapa? Ini perkara yang sangat penting, perkara yang sangat besar nilainya hingga andai Allah tidak mewajibkan, manusia yang tahu puasa itu baik akan mewajibkan diri mereka puasa. Orang yang mengetahui puasa itu baik akan mewajibkan dirinya puasa walaupun tak ada pahala, walaupun tak ada surga. Karena puasa itu ibadah yang hebat. Ada pasien yang hendak operasi. Apa yang dilakukannya? Berpuasa dulu. Tak ada pahala. Tapi baik. Ada wanita supaya badannya tetap baik, ya kelihatannya dalam tanda kutip dia ingin seksi tubuhnya, maka dia diet. Diet itu puasa. Puasa itu mengurangi makan. Puasa itu menahan diri dari makan. Imsak. Walaupun dia masih makan. Tapi udah imsak dia. Tidak semuanya dimakan lagi. Menahan diri dari makan itu puasa namanya. Imsak. Walaupun imsaknya tidak ada pahala. Kenapa manusia diet? Kenapa ibu-ibu diet? Karena ingin terlihat badannya baik. Kalau dia makan semua, tidak ada tahan-tahan seleranya, itu badannya nanti kayak itu. Kayak karung goni itu. Ya. Dan dia takut suaminya mungkin tidak nyaman dengan dia. Maka dia diet.
Diet itu puasa sebetulnya, menahan makan walaupun masih makan. Hebat kan puasa itu? Tanpa diperintah pun manusia akan berpuasa. Kalau manusia tahu betapa hebatnya puasa. Wajar kata Nabi, sumu tasihu. Kalau kamu berpuasa, tidak usah ada pahala, pasti kamu sehat. Makanya orang miskin penyakitnya kan tidak banyak tuh. Daripada orang kaya kan penyakitnya macam-macam. Kenapa orang miskin penyakitnya tidak banyak? Karena selera tertahan. Kalau orang kaya penyakitnya macam-macam, macam-macam penyakitnya. Ada kolesterolnya, ada asam uratnya, ada livernya. 1001 penyakit orang kaya. Kenapa? Makan. Makannya banyak, bukan hanya banyak makannya, jumlahnya juga banyak, ragamnya juga banyak, maka penyakit juga banyak tuh. Orang miskin tidak ada macam-macam makanannya, paling tempe, tahu, maka penyakitnya juga tidak banyak. Paling penyakit kulit, ya, panau, ya kan, bisul, ya begitu-begitu aja lah penyakit orang miskin tuh. Kenapa seleranya tertahan? Jadi orang kalau selera tertahan, itu imsak namanya itu, walaupun masih makan, sehat. Nah, itu sehat. Nah, itulah kenapa kata Nabi, andai tidak ada pahala pun cukup ya manusia berpuasa untuk sehat saja. Nah, itulah kenapa Allah tidak menggunakan kalimatnya maklum, kata kerjanya maklum, tapi kata kerjanya majhul. Ya, untuk menunjukkan bahwa ini perkara yang besar nilainya, sehingga tidak perlu tegas perintahnya, atau menunjukkan ini unlimited nilai pahalanya, ya sehingga tidak diketahui berapanya. Yang tidak diketahui itu bahasa Arabnya majhul. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.